Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, takkan terlupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmatnya serta rizkinya yang tak terukur kepada kita hambanya yang selalu bersyukur dan yang masih kufur. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah penuh arti kepada kita, umat-umatnya di hari akhir nanti. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan tentang Ramadan dan puasa. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa sendiri ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Yang sunnah contohnya seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan lain sebagainya. Sedangkan puasa wajib ada seperti puasa Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang ada di halaman kiri bagian atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inti sari dari ayat ini adalah kita sebagai orang-orang yang bermukmin, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kita berpuasa. Dan juga dari puasa ini kita akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melihat kita bukan dari rezeki, bukan dari harta, bukan dari fisik yang kita miliki, tapi dari ketakwaan kita. Oleh karena itu, seperti yang biasanya ada di sholat Jumat, seorang khatib selalu menyampaikan, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mati dalam keadaan tidak muslim. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, puasa sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Seorang dokter bernama Dr. Ehret memiliki seorang pasien yang dimana pasien tersebut terkena sakit mental. Hingga Dr. Ehret ini menyuruh pasiennya untuk berpuasa. Kemudian setelah berpuasa 5 minggu lamanya, pasien ini sembuh seketika. Dan juga mental beliau menjadi sehat seperti semula. Kemudian ada juga seorang ilmuwan yang lain mengatakan bahwasannya puasa dapat meningkatkan kondisi mental kita dan juga meningkatkan kondisi fisik kita menjadi sehat walafiat setelah 21 hari berpuasa. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yaitu rutinitas kita dalam berpuasa. Kita sebagai umat muslim sekaligus mukminin sudah semestinya kita tahu sebagaimana caranya berpuasa, yang diawali dari sahur, kemudian diakhiri dengan tarawih dan diputar-putar dan dilakukan seperti itu. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, diawali dengan sahur. Kita sahur dengan makanan-makanan yang baik dan halal, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, Ya ayyuhan nas kulu fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu huwa aduwwum mubin.
yang artinya, wahai manusia, makanlah dari di bumi apa yang baik dan halal, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kamu. Pemirsa MBS TV sekalian, dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya bukan hanya orang mukmin, bukan hanya muslimin, bahwasanya ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, seluruh manusia di bumi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dan baik. Oleh karena itu, sahurlah dengan yang halal dan baik. Dan tidak perlu memperbanyak makan kita. Cukup sampai kita kenyang. Dan tak perlu memperbanyak makanan kita. Cukup sebelum kenyang dan juga tidak lapar. Kemudian setelah bersahur, kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian memperbanyak amal kita, memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang kita sebagai generasi Muhammadiyah, sebagai tonggak Muhammadiyah mengetahui. Seperti visi Muhammadiyah dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan ada segolongan kaum di antara kalian yang menyeru dalam kebaikan dan menyuruh dalam ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari keburukan. Dari ayat ini kita mengetahui kalau amalan-amalan kita di bulan puasa ini kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya amar ma'ruf. Kita mengajak teman kita mengajak saudara-saudara kita untuk berpuasa. Kita mengajak mereka untuk sholat di masjid berjamaah. Kita mengajak mereka untuk beriktikaf. Kita mengajak mereka untuk menghatamkan Al-Quran. Dan masih banyak hal baik yang lain. Untuk yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang buruk, kita bisa melihat banyak sekali kemaksiatan di luar sana. Kemaksiatan yang merajalela. Maka wayanhauna 'anil munkar, cegahlah kemungkaran itu. Jadi kita mencegah kemungkaran itu. Seperti, ayo teman-teman, ayo kita tidak usah bermaksiat. Kita melakukan hal baik saja. Seperti, kamu jangan minum khamar. Kamu jangan berkata kasar. Ini sedang bulan Ramadan. Ayo perbanyak istighfar. Istighfar kawan, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau memperbanyak sholawat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang lain sebagainya. Pemirsa MBS TV yang berbahagia, setelah melakukan amal-amal yang tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, kita ada yang lain. Banyak menu kebaikan. Seperti membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan dapat menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari. Ada yang bisa menghatamkan hingga satu Al-Quran dalam waktu 1 bulan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadikan kita sebagai semangat untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Yang dimana pahalanya sendiri dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dan juga pintu amalan serta rizki dibuka selebar-lebarnya. Ini merupakan salah satu cara kita agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setelah menahan lapar dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, kita akan berbuka puasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma basah atau yang bisa disebut dengan rutab. Dan apabila beliau tidak menemukannya, maka beliau akan berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak menemukan keduanya, maka Rasulullah SAW akan meneguk beberapa tegukan air putih. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwasanya ketika kita berbuka puasa, tidak perlu yang namanya
berbalas dendam. Tidak perlu makan yang banyak. Cukup secukupnya saja hingga perut kita terisi. Agar apa? Agar ketika kita sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, kita tidak kekenyangan yang membuat kita merasa terganggu ketika sholat. Setelah berbuka puasa, kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sholat tarawih. Begitulah diputar-putar terus dalam keseharian kita dalam bulan Ramadan. Pemirsa sekalian, saya di sini ingin menyampaikan bahwasanya perbanyaklah amalan soleh. Mumpung kita masih diberi kehidupan, mumpung kita masih diberi rezeki, sehingga kita dapat berbuat amal baik. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.